Langsung saja Bapak Ibu ya, setelah Ibu Kasma, terus disambung oleh Pak Hendra, setelah itu langsung Ibu Ratmi. Ya, Bu. Ya. Iya, Bu. Silakan Bu Kasma, dipersilakan. Ya, Bu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Baik, Baik, Ibu. Alhamdulillah, jika kita semua masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Ibu perhatikan kalian sudah semangat, Mas juga sudah bersih, dan meja juga sudah diatur dengan rapi, artinya kalian sudah siap untuk belajar. Nah, seperti ini harapan Ibu ke depannya, kalian harus tetap semangat ya, karena kalian itu adalah generasi muda harapan bangsa. Seperti apa masa depan bangsa dan negara kita di masa yang akan datang, seperti inilah gambaran kalian saat ini. Nah, adik-adik, seperti biasanya, kegiatan pembelajaran kita diawali dengan berdoa. Dan kali ini Ibu meminta kesediaan kepada Ibu Ratmin untuk membawakan doa kepada adik Ratmin. Ibu persilahkan. Ya, Ibu. Ya. Kepada teman-teman semuanya, sebelum mulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah, wa rabbi zidni ilman, warzuqni fahman. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada adik Ratmin. Selanjutnya, silahkan kalian mendengarkan nama ya. Ibu akan mengecek kehadiran. Adik Reni. hadir, Bu. Adik Hendra. Hadir, Bu. Alhamdulillah hari ini hadir semua ya. Ya, Alhamdulillah, Ibu. Nah, jadi kalian harus perhatikan kehadiran karena kalian sekarang sudah kelas 9. Artinya sebentar lagi kalian akan menghadapi ujian akhir. Nah, minggu lalu kita mempelajari tentang materi hormat dan patuh kepada kedua orang tua dan guru. Coba adik Nurdin, masih ingat contoh-contoh perilaku hormat kepada kedua orang tua? Ingat, Bu. Ya, coba disebutkan. Ya, contohnya patuh dan taat atas perintah orang tua, Bu Guru. Bagus, berarti adik Nurdin masih mengingat ya materi minggu lalu. Nah, apa hubungan antara materi kita hari ini dengan materi minggu yang lalu? Hubungannya adalah hari ini kita akan mempelajari materi tentang iman kepada hari akhir atau dikenal dengan hari kiamat. Nah, hubungannya adalah ketika di peristiwa hari kiamat itu manusia akan dibangkitkan dari kubur, akan mengalami proses namanya yaumul hisab. Dan salah satu amalan yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah bagaimana perilaku kita selama hidup di dunia terhadap kedua orang tua kita. Seperti itu ya adik-adik ya, boleh dipahami? Ya, Bu. Boleh, Ibu. Jadi Ibu akan share materi dulu ya. Nah, coba adik-adik perhatikan di layar. Pada materi ini, ada tujuan pembelajaran yang akan kita raih. Yang pertama, kalian diharapkan dapat menganalisis dengan cermat makna iman kepada hari akhir. Kemudian, tujuan yang kedua, kalian dapat mengumpulkan tanda-tanda kiamat dengan kiamat. Membiasakan sikap mawas diri sebagai implikasi pada hari akhir. Dan yang keempat, kalian dapat menyimpulkan. Nah, ini tujuan yang kelima, kalian dapat menunjukkan bacaan dalil nakli menggambarkan peristiwa hari akhir. Boleh dimengerti ya adik-adik? Boleh. Pelajaran kita hari ini kita akan melakukan dengan metode diskusi. Nah, coba perhatikan pembagian kelompok yang dari makna iman kepada hari akhir. Kemudian Ratmin dengan Dewinta, materinya tanda-tanda kiamat sugra dan kiamat tentang peristiwa hari kiamat. Dan Jamila Tanaiyo dan Nafisa, hikmah beriman kepada hari akhir.
Dan Nurdin mendapat materi perilaku mawas diri sebagai implementasi iman kepada hari akhir. Sudah dimengerti ya? Sudah, Bu. Kelompoknya? Sudah? Nah, sekarang apa yang kalian harapkan? Jadi tujuan di kelompok itu, coba ketua kelompok pastikan ya ketua kelompok, supaya nanti ketua kelompok menyampaikan ke temannya apabila masih ada yang tidak mengerti atau paham apa yang harus dikerjakan nantinya. Jadi, setiap anggota kelompok membuat satu pertanyaan disertai dengan nama. Nah, kemudian materi. Materi kalian dapat melihat melalui mengingatkan kepada kalian supaya hari ini membawa HP. Ada bawa HP semua ya hari ini? Ibu bebaskan kalian, silahkan buka HP, silahkan yang buat pertanyaan ya. Satu siswa satu pertanyaan, dimengerti? Silahkan memberikan waktu 10 menit. Baiklah adik-adik, sudah ya? Sudah? Sudah. Oke, nah sekarang petunjuk selanjutnya, silahkan semua kelompok maju ke depan. Ayo, maju ke depan. Sudah? Sudah. Sudah, Bu. Sekarang, silahkan kalian bentuk seperti lingkaran. Bentuk seperti lingkaran, semua kelompok berbentuk seperti lingkaran yang menyambung. Oke, bagus. Nah, coba angkat kertas pertanyaannya masing-masing. Coba diangkat. Kertas pertanyaannya masing-masing. Baratmin, bagus. Nah, sekarang selanjutnya, silahkan kertas pertanyaan kalian itu digilir atau diberikan kepada teman yang berada di sebelah kanan kalian. Lakukan sebanyak 10 kali putaran ya. Paham adik-adik? Paham, Bu. Oke, mulai dari 1. Coba gilir. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, bagus. Nah, Ibu yakin sekarang kertas yang kalian pegang itu bukan lagi pertanyaan yang kalian buat, tetapi pertanyaan dari teman kalian. Nah, sekarang tugas kalian kembali itu kalian bergabung dengan kelompok, kemudian jawab kertas yang kalian dapatkan tadi. Paham ya adik-adik? Akan Ibu berikan waktu 10 menit ya untuk menjawab pertanyaan itu. Tapi jangan lupa di kertas tersebut, jangan lupa adik-adik menuliskan nama supaya Ibu dapat mengetahui siapa yang membuat soal dan siapa yang menjawab. Boleh ya? Oke, ya, Ibu tunggu 10 menit. Oke, sudah ya? Sudah, Bu. Nah, sekarang Ibu akan mengecek hasil tugas. Apa betul sudah dijawab tidak? Ibu mempersilahkan kepada perwakilan kelompok 2. Coba Adik Dewinta dibacakan. Oke, Bu. Kertas pertanyaan yang didapatkan. Adik Kelompok. Dewinta. Ya, Bu. Ya, silahkan mendapatkan pertanyaan dari siapa? Disebutkan ya. Dari Reni, Bu. Ya, coba dibacakan pertanyaannya. Sebutkan tanda-tanda kiamat sugra. Ya. Baiklah, kami akan menjawabnya. Tanda-tanda kiamat sugra yaitu kemungkaran terus merajalela, perzinahan telah terjadi di mana-mana, banyaknya perbuatan durhaka anak kepada orang tua, seakan-akan orang tua adalah budaknya. Kemudian terjadi banyaknya bencana alam, pria menyerupai wanita dan sebaliknya, berlomba-lomba membangun pencakar langit, membawa penyakit menular, bermunculan nabi-nabi palsu, para ulama tak dihiraukan lagi. Kemudian yang terakhir, maraknya perbuatan riba. Itu, Bu, jawaban dari kelompok kami. Untuk pertanyaan dari Reni, Bu. Ya, bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Bagus sekali jawabannya ya. Iya. Sekarang Ibu beri kesempatan satu kelompok lagi ya. Mewakili Ibu. Adik Napisa. Ya, saya Ibu. Ya, silakan. Saya dapat pertanyaan dari Ratni, Ibu. Ya. Pertanyaannya adalah, apa saja hikmah beriman kepada hari akhir? Jawabannya, 1. Meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Senantiasa beramal soleh. 3. Berbuat baik kepada sesama. 4. Munculnya rasa takut berbuat maksiat. 5. Mempersiapkan diri dengan baik. Itu Ibu jawabannya. Bagus. Jadi kesimpulan Ibu terkait dengan kegiatan di sini berarti kalian sudah bisa memahami ya, bisa memahami apa yang Ibu sampaikan.
Ternyata kalian sudah bisa membuat soal dan juga dapat menjawab pertanyaan dari teman kalian. Tepuk tangan untuk kegiatan diskusi kita hari ini, adik-adik. Oke, nah sebelum kita masuk kepada LKPD, Ibu akan memberikan pendalaman materi ya kepada kalian. Ini menunjukkan gambar apa? Bencana gempa. Bencana. Gempa bumi, Ibu. Kalau gambar yang kedua? Banjir. Bagus. Gambar yang ketiga? Tsunami. Bagus. Yang keempat ini gambar apa? Gunung meletus. Gunung meletus. Bagus, semua pada pintar. Kalau yang terakhir ini gambar apa? Planet yang hancur. Tabrakan planet. Jadi gambar yang kelima ini benda-benda angkasa saling berbenturan atau mengalami kehancuran. Nah, apa kaitan antara gambar ini dengan materi yang kita pelajari hari ini? Kaitannya adalah peristiwa-peristiwa yang ada di gambar inilah yang akan kita alami, yaitu terjadi kehancuran, tsunami, gunung meletus, banjir. Coba diperhatikan slide berikutnya. Coba Adik Reni dibacakan ini slide-nya. Dunia atau alam ini beserta isinya akan hancur tidak kekal. Hari itu disebut dengan hari akhir atau hari kiamat. Hari akhir adalah berakhirnya semua kehidupan seluruh makhluk Allah, manusia, matahari, bintang-bintang, bulan, bumi, dan seluruh isinya akan dihancurkan. Sudah, Bu. Oke, bagus sekali. Jadi seperti yang kita lihat di gambar, bahwa apabila hari akhir itu telah tiba, seluruh manusia, matahari, baik ada yang ada di langit dan bumi itu akan mengalami kehancuran. Tidak ada yang tersisa. Dan kita tidak boleh menghindari hal tersebut. Dan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, coba adik-adik, siapa yang ingin membaca slide berikutnya? Pembagian hari akhir. Saya, Bu. Coba kita. Hari kiamat atau hari akhir terbagi dua, yaitu kiamat sugra dan kiamat kubra. Kiamat sugra yaitu rusaknya benda atau makhluk tertentu seperti orang meninggal, gunung meletus, atau tsunami. Sedangkan kiamat kubra yaitu hancurnya alam beserta isinya. Sudah, Bu. Oke, bagus. Jadi adik-adik harus pahami ya, kalau hari kiamat itu dibagi dua. Yang pertama itu ada kiamat sugra dan kiamat kubra. Sugra artinya kiamat kecil adik-adik. Apabila seseorang mengalami kematian, maka itulah kiamat sugra bagi dirinya. Ataukah apabila terjadi bencana alam, itulah kiamat sugra. Dan yang kedua, kiamat kubra ini adalah hancurnya alam semesta dan segala isinya. Boleh dimengerti adik-adik? Boleh, Ibu. Coba, siapa yang mau bacakan slide berikutnya? Tanda-tanda kiamat sugra. Saya, Ibu. Oh iya, Nurdin saja. Adik Nurdin. Ya, tanda-tanda kiamat sugro. Yang pertama, kemungkaran terus merajalela. Ya. Kerzinahan telah terjadi di mana-mana. Banyaknya perbuatan durhaka anak kepada orang tuanya, sedangkan orang tuanya adalah budak. Kalau bukan hari Sabtu, dia Oke. Bagus. Jadi tanda-tanda adik-adik saat ini sudah tak dihiraukan lagi dan maraknya perbuatan riba. Terima kasih, Bu. Ya, bagus adik Nurdin. Jadi, adik-adik terkait dengan tanda-tanda kiamat sugra, saat ini banyak sekali dapat kita lihat. Bisa kita saksikan di televisi bagaimana akhlak para generasi muda yang tidak ada lagi rasa malu mengumbar aurat dan tidak menutup kemungkinan tanda-tanda tersebut dapat kita lihat di sekitar kita. Boleh dimengerti adik-adik? Ya, tanda-tanda kiamat kubra. A. Matahari terbit dari barat. B. Keluarnya Dajjal, pendusta dan penipu ulung. C. Keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. D. Munculnya Nabi Isa. E. Kehancuran Ka'bah. E. Iman Mahdi. H. Munculnya dukan asap menutupi bumi. Sudah, Ibu. Oke. Yang tampak adalah tanda kiamat kubra. Apabila tanda-tanda itu sudah datang, berarti kiamat besar akan terjadi. Maka dunia dan segala isinya ini akan hancur. Maka tidak ada lagi kehidupan di dunia ini. Nah, slide yang terakhir ini adalah terkait dengan dalil nakli. Coba dibacakan dalil nakli terkait peristiwa. Iya, Bu, terima kasih, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idzin tudbaqa'u halaha yawma idzin yasdurun nasu astatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah
ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Bagus, bagus Sadaqallah. adik Ratmin. Nah, jadi ayat yang adik Ratmin tadi bacakan itu adalah menceritakan bagaimana ketika peristiwa hari kiamat itu terjadi. Di sini dikatakan bahwa apabila bumi digoncangkan dengan guncangan dan dahsyat, bumi akan mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Dan manusia bertanya, apa yang terjadi pada bumi ini? Pada hari itu, bumi menyampaikan beritanya karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang demikian padanya. Nah, adik-adik, dari surah ini jelas sekali digambarkan bagaimana kejadian atau peristiwa hari kiamat itu di mana bumi itu diguncangkan dan mengeluarkan segala beban-beban yang ditanggungnya. Kemudian saat itu, sekecil apapun perbuatan kita selama hidup di dunia, maka karena amalan yang kita perbuat, itu kita akan dapatkan balasannya, baik itu kebaikan ataupun keburukan. Boleh dipahami adik-adik ya? Ibu. Nah, selanjutnya hikmah beriman kepada hari akhir. Coba adik Hendra. Ya, yang pertama meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kedua, senantiasa beramal soleh. Ketiga, berbuat baik kepada sesama. Keempat, munculnya rasa takut berbuat maksiat. Dan terakhir, Ibu, mempersiapkan diri dengan baik. Oke, bagus. Jadi hikmah beriman kepada hari akhir itu yaitu meningkatkan ketakwaan kita. Jadi kita senantiasa dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala agar nantinya supaya ketika terjadi hari kiamat itu kita sudah ada persiapan. Kita sudah memiliki amal perbuatan yang nantinya itu kita dapat menolong kita nanti di akhirat. Nah, adik-adik, selanjutnya kita akan mengerjakan LKPD ya. LKPD terkait dengan materi ini coba diperhatikan. Jadi LKPD-nya yang pertama itu kalian harus menjawab menguraikan hasil analisis kalian terkait makna iman kepada hari akhir. Boleh dipahami ya nomor 1. Kemudian nomor 2, silahkan adik-adik centang atau dipilih di mana jawaban di bawah ini yang menunjukkan tanda-tanda kiamat sugro. Dan nomor 3 juga kalian centang di mana jawaban ini yang menunjukkan tanda-tanda kiamat kubra. Dimengerti adik-adik? Mengerti, Bu? Ya, Bu. Yang keempat itu kalian pilih mana jawaban yang benar ayat ini yang terkait dengan peristiwa hari kiamat. Nah, yang tugas kelima kalian membuat kesimpulan hikmah beriman kepada hari akhir. Dan tugas yang keenam ini tugas keenam ini kalian membuat rekaman suara ya adik-adik, kirim ke WA-nya Ibu, kalian membuat rekaman suara yang menunjukkan bacaan dalil nakli dengan lancar terkait peristiwa hari kiamat. Boleh dimengerti ya? Tugas dikerjakan sampai minggu depan. Boleh ya? Boleh, Bu. Boleh. Jadi sekarang kita masuk kepada kesimpulan sebelum kita menutup kegiatan kita dengan doa. Siapa yang boleh menyimpulkan? Coba adik Reni. Kesimpulannya, menurut saya, Bu, bahwasanya hari akhir itu akan tiba dengan berbagai macam tanda-tandanya. Dan kiamat itu terbagi menjadi 2, yaitu kiamat sugro dan kiamat kubro, Bu. Ya, bagus sekali. Jadi hari kiamat itu adalah hari di mana berakhirnya segala kehidupan di muka bumi ini. Baik yang ada di langit maupun yang di bumi. Jadi tidak ada yang kekal. Tidak ada yang kekal. Jadi bagaimana kita sebagai manusia harus mempersiapkan diri untuk menghadapi datangnya meningkatkan iman ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi adik-adik, Ibu rasa cukup kegiatan kita hari ini. Dan Ibu minta kesediaan kepada Ketua Kelas, Adik Nurdin, untuk menutup kegiatan kita dengan doa. Kepada Adik Nurdin, Ibu persilahkan. Adik Nurdin. Atau Adik Hadijah. Ya, Bu. Silahkan memimpin doa penutup. Sebelum kita pulang ke rumah, marilah kita berdoa bersama. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu ala Allahi wa la haula wa la quwata illa billah. Amin. Oke, terima kasih ya. Adik-adik, demikianlah kegiatan kita hari ini. Sampai bertemu minggu depan di materi selanjutnya, yaitu materi tentang iman kepada malaikat. Mari kita akhiri kegiatan dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara itu.
Dan hari ini kita adalah kelompok 3 yang insyaallah 3 orang yang akan kami uji diawali dengan peserta pertama Kasmawati. Tadi saya mendengar Ibu Kasma sedang mengatakan taktik pembelajaran dan harapan depan itu PPG itu harus lebih meningkat dari yang selama ini. Dan alhamdulillah dengan PPG ini sudah ada perubahan termasuk harapan dari Ibu Guru Among saat kemarin masih menggunakan bahasa daerah. Alhamdulillah hari ini memberikan sepertinya ada. Oke, Ibu Kasma. Ibu Kasma tentunya kan sudah belajar. Dan yang terpenting di PPG ini kemampuan berpikir. Kemampuan berpikir itu berdasarkan juga kepada materi-materi atau melalui modul-modul yang telah banyak dipelajari yang dapatnya dipelajari. Saya mau ingin tanyakan sama Ibu Kasma. Dari kurang lebih 10 modul dalam penerapan materi, kira-kira mana yang menurut Ibu Kasmawati yang bisa memberikan peningkatan sebagai guru dan tetap sekarang di PPG sebagai mahasiswa. Silakan Ibu Kasmawati. Terima kasih Pak Prof. Jadi kalau menurut saya Pak Prof, dari 10 modul yang dapat meningkatkan kompetensi sebagai guru selama PPG ini, yaitu modul terkait dengan teori belajar. Teori belajar, di mana di modul ini kita mempelajari beberapa teori, diantaranya itu teori behavioristik, teori kognitivisme, dan teori humanistik. Nah, seorang guru menurut saya harus memahami teori-teori tersebut supaya dalam kegiatan pembelajaran nantinya guru itu bisa mengetahui kemana arah tujuan pembelajaran yang akan dia berikan kepada peserta didik. Misalnya teori humanistik itu dikatakan bahwa teori ini bisa digunakan di mana saja karena tujuannya yaitu memanusiakan manusia. Jadi bagaimana ketika guru memahami teori-teori tersebut, maka tujuan pembelajaran itu bisa dicapai. Terima kasih Pak Prof. Ya, oke. Tadi teori belajar dan pembelajaran ini mungkin harapan utama dari PPG. Karena Ibu nantinya di dalam pembelajaran itu melihat bagaimana situasi dari peserta didik dan tentunya mengatakan, oh ini yang harus saya lakukan jika ketemu dengan peserta didik kadang-kadang dengan teori tadi humanistis itu. Jadi kita harus bisa menjiwai anak-anak yang kita ajar. Jadi kita bisa menghasilkan manusia. Artinya guru harus tahu inilah siswa saya, inilah peserta didik saya. Yang berikutnya lagi ada dari diatismenya itu perilaku. Jadi kelakuan yang sampaikan atau bagaimana perilaku dari peserta didik itu butuh teori-teori apalagi dalam konstruktif membangun jiwa guru dan jiwa peserta didik dalam proses pembelajaran. Oke, saya kira itu sangat bagus. Kemudian Ibu Kasmawati
mungkin juga yang terkait dengan teknologi pembelajaran, yaitu media pembelajaran. Dibandingkan sebelum Ibu menjadi peserta PPG, mungkin Ibu bisa melihat katakanlah ada saat penerapan materi itu setiap dosen instruktur mewajibkan seluruh peserta membuat peta konsep. Coba Ibu berikan jawaban pada saya, mengapa pentingnya peta konsep dalam proses pembelajaran itu? Silakan Ibu jawab. Terima kasih Pak Prof. Menurut saya peta konsep itu sangat penting dalam suatu pembelajaran, khususnya ini bagi seorang guru, karena di peta konsep tersebut sudah memuat unsur-unsur atau hal-hal penting yang akan diuraikan atau disampaikan kepada siswa, sehingga guru itu cara pembelajarannya itu bisa terstruktur, karena sudah dinampakkan di dalam peta konsep itu tersebut, Pak Prof. Oke, tadi itu akan setelah PPG ini Ibu membaca itu, sehingga menarik motivasi serta melihat bagaimana bentuk gambarnya saja dalam kota, mereka sudah tertarik, apalagi isi-isi istilah-istilah yang terdapat dalam peta konsep. Dan itulah kami. Yang berikut Ibu Kasmawati, di dalam pembelajaran ini kan membutuhkan Ibu Abed tentang akan Ibu Kasmawati berikan penjelasan tentang hal itu. Bisa diulang Pak Prof pertanyaannya? Guru itu di era sekarang itu kan harus mengenal teknologi, dan itu biasanya pertanyaan yang atau dari lempar-lempar kerja ataupun kita lakukan kegiatan yang dibuat oleh guru. Tadi guru itu harus bisa menggunakan TFE-AJK. Silakan Ibu berikan penjelasan tentang hal itu. Ya Pak Prof, terima kasih. Jadi terkait hal tersebut, memang guru semestinya harus mengetahui yang namanya teknologi. Karena bukan lagi, kalau bisa dikatakan bukan sunnah lagi Pak Prof, tapi wajib karena sudah tuntutan zaman ini. Sudah tuntutan zaman saat ini, dan memang mengharuskan guru harus memiliki kompetensi tersebut. Karena dikhawatirkan kalau guru tidak melakukan hal tersebut, bisa-bisa siswanya akan lebih memahami daripada guru tersebut. Iya. Oke, tadi sampai gurunya masih konvensional, sementara peserta itu sudah di alam modern. Mereka sudah bisa menggunakan teknologi, mereka sudah bisa mengetahui ilmu-ilmunya melalui teknologi, sementara guru sendiri belum sampai ke situ. Oke, terakhir Ibu Kasma. Ibu Kasmawati tentunya di dalam melaksanakan proses pembelajaran di sekolah itu kan biasanya berada pada mata pelajaran atau PAI itu terdiri dari beberapa aspek berkaitan dengan Quran, hadis, kita SKI. Coba Ibu berikan jawaban terhadap saya, kira-kira salah satu di antara materi itu dan kaitkan dengan bagaimana mengajarkannya di abad 21. Silakan Ibu Kasma jawab itu.
Ya Pak Prof, terima kasih. Jadi terkait keempat mata pelajaran tersebut, Pak Prof, jadi cara mengajarkannya yang paling penting itu anak-anak diberi dulu pemahaman dari segi aspek pengetahuan kognitifnya. Setelah itu kita bisa menggunakan teknologi untuk lebih memantapkan pemahaman anak-anak. Jadi boleh diperlihatkan video-video atau YouTube supaya anak-anak bisa lebih memahami, kemudian anak-anak mempraktekkan hal tersebut. Jadi dipadukan antara pembelajaran apa ya istilahnya? Jadi itu melibatkan teknologi Pak Prof di dalam hal ini. Dan ada 3 aspek itu yang harus dipahami anak-anak, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Jadi ketiga-tiganya ini anak-anak harus memiliki Pak Prof. Yang memahami itu guru atau peserta didik tentang kognitif, afektif, dan psikomotorik. Peserta didik Pak Prof. Ya, jadi guru harus lebih memahami. Baru bagaimana pemahaman itu, baru bagaimana hal itu bisa mereka capai berdasarkan proses pembelajaran. Apalagi di sekarang ini kan bagaimana anak-anak itu bisa critical thinking, mereka berpikir secara kritik. Kemudian ada creative thinking, mereka bisa berpikir untuk menciptakan sesuatu, dan mereka juga bisa mendeskripsikan, oh inilah yang harus saya lakukan di saat pembelajaran sekarang ini. Dan basic yang aktivis itu menjadi sesuatu yang dibutuhkan di saat pembelajaran di abad 21. Saya kira untuk saya sudah cukup, dan saya serahkan mungkin berikutnya Ibu Alvina Harun MPD. Ya, terima kasih Ibu Kasma sudah siap untuk ujian tes baca tulis Al-Quran. Ya Bu. Sudah siap mushafnya Bu? Sudah siap? Sudah ambil ya. Silakan Ibu buka Quran surah Al-A'raf ayat 1 sampai 5. Ya Bu, sudah. Silakan dibaca Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Kitabun unzila ilaika fala yakum fi sadrika harajum minhu litunzira bihi wa zikra lil mu'minin. Ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tazakkarun. Wa kam min qaryatin ahlaknaha faja'aha ba'suna bayatan aw hum qailun. Fama kana da'wahum isja'ahum ba'suna illa an qalu inna kunna zalimin. Sadaqallahul azim.
Baik, Ibu siap dengan alat tulisnya? Siap, Bu? Ibu siap. Oke, apa yang saya sebutkan Ibu tulis ya. Ya, Bu. Yauma yakunun nasu kal farasil mabsus. Farasil mabsus. Selamat siang. Siang. Sudah buka, Bu? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Coba ditunjukkan. Dihilangkan dulu background-nya, Bu. Tidak kelihatan kalau ada background. Ibu Hadijah sudah belum bisa masuk, Bu. Baiklah, ampun ya Ibu Hadijah. Ketika waktu masuk tidak boleh lagi masuk. Mana, Bu? Bu, coba ditunjukkan Bu Kasma. Mana, Bu? Salah tulis di pertama, Ibu, di Yauma Yakunu. Boleh Yauma yakunun nasu kal farasil. Boleh perbaiki, Bu, yang pertamanya Yauma Yakunu. Tidak ada perbaikan. Pokoknya sobat ini terasa tahu. Coba getar ini tanpa Prof. Sudah Pak Prof, sudah bisa dilihat Pak. Oke, sudah dilihat. Oke. Ya. Baik Pak, kita break dulu Pak, sholat asar seperti biasa. Boleh, ya. Sholat asar karena sudah asar. Masuk jam 15:20. Ya, beritahu Pak, itu sama udah kita akhir siap 15:40 masuk. Iya Pak. Ya, oke, terima kasih. Ya Pak, terima kasih Pak. Oke Bu Kasma, silakan diberitahukan di grup Bu Kasma jam 15:20 Pak Hendra masuk ya. Siap Bu, siap.